الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على معلم البشرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada detik ini, pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dalam menuntut ilmu, dalam at-tafaqquh fi din, yang mana kita semua telah mengetahui keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu, dan yang pernah kita sebutkan di awal kitab yang kita baca ini, bahwa ilmu itu merupakan ibadah yang paling utama. Maka seseorang, setiap muslim dan muslimah, untuk senantiasa mengetahui hal ini, menyadari hal ini, bahwa dia berada di tempat yang mulia, pada amalan yang mulia, yang agung, pada amalan yang merupakan amalannya para nabi dan para rasul. Kemudian kita akan melanjutkan kitab yang kita baca, yaitu Hilyatu Talibil Ilm. Adab-adab yang berkaitan dengan para penuntut ilmu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, at-tamattu'u bi khisali ar-rajulah. At-tamattu' mana asalnya menikmati. Maksudnya di sini ini memiliki atau berhias dengan sifat-sifat pria atau laki-laki yang sejati. Laki-laki sejati atau hakiki. Itu yang dimaksud dalam perkara ini. Kaidah umum berkaitan dengan hal ini, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Walaupun ada persamaan, tapi tidak boleh dikatakan bahwa wanita sama dengan laki-laki secara mutlak. Dan itu persamaan laki-laki dan wanita secara mutlak itu merupakan perkara-perkara yang diajarkan atau yang diajarkan oleh orang-orang kafir. Oleh orang-orang kafir, tujuan mereka adalah untuk merusak kehormatan para wanita. Oleh karena itu, dengan adanya dakwah, anggapan bahwa laki-laki sama perempuan itu sama secara mutlak, sehingga laki-laki satu kantor, dalam pekerjaan, satu kamar dengan wanita. Ini dikarenakan anggapan tersebut, sehingga menyebabkan banyak
kemaksiatan, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi sampai di negara Arab sana, di Yaman. Dan di sana ada kisah yang seseorang mengajak atau berpendapat atau beranggapan bahwa laki-laki itu sama secara mutlak dengan wanita. Sama. Tidak boleh dibedakan sama sekali. Maka di saat itu ada seorang ulama dari kalangan ahli sunnah, Syekh Al-Baihani. Syekh Al-Baihani rahimahullah ta'ala. Beliau ini sezaman dengan Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Maka diadakanlah pertemuan antara beliau, seorang alim, dengan orang-orang yang beranggapan, yang mengajak persamaan derajat secara mutlak antara laki-laki dan perempuan. Maka alim tersebut mengatakan, Syekh Al-Baihani rahimahullah ta'ala mengatakan, ayo silakan engkau sampaikan pendapatmu dalam hal ini. Maka orang tersebut berceramah, menyampaikan alasan, argumen, dan lain sebagainya. Setelah luas pembahasan yang dia sebutkan, maka Syekh Al-Baihani rahimahullah ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, uskuti al-an ana sa'atakallam. Diamlah kamu wahai wanita. Yang khitab, kalau bagi yang sudah belajar bahasa Arab, uskuti, yakni khitab kepada seorang wanita. Ini di keramaian banyak orang, banyak hadirin. Ya. Maka Syekh Baihani mengatakan uskuti al-an ana sa'atakallam. Ya. Diamlah kamu wahai wanita, yakni khitab kepada seorang wanita. Sekarang saya akan berbicara. Maka orang tersebut marah. Kenapa katanya engkau anggap saya sebagai wanita? Saya ini laki-laki. Maka orang pada tertawa dan saya mengatakan berarti sudah kalah. Nah, ini orang-orang yang berpendapat atau menganggap kesamaan antara laki-laki dan wanita secara mutlak terbantahkan dengan artinya argumen yang begitu ringan, tapi dia menjadi malu dan kalah dalam perdebatan tersebut. Ya, jelas ya? Nah, dengan kalimat uskuti, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, itu mengetahui bahwa uskuti, yakni lafaz untuk ditujukan kepada seorang wanita. Kemudian kita lanjut, ya, at-tamattu' bi khisali ar-rajulah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, tamatta' bi khisali ar-rajulati min as-saja'ah. Hendaknya engkau tamata' berhias, memiliki ya khisal, yakni sifat ar-rajulah, sifat para laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati. Minas syaja'ah. Di antaranya sifat pria yang sejati itu adalah as-syaja'ah, berani, pemberani. Nah, tapi kita mungkin atau kebanyakan dari kita salah memahami hakikat
dari pemberani, orang yang berani. Ya, sebagian menganggap orang yang berani itu berani melakukan apa saja sekemauannya, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan akibat baik dan buruknya. Itu mungkin sebagian orang seperti itu. Kalau dia berani, berarti dia pemberani. Nah, ini tidak tepat. Pemahaman yang tepat atau arti hakikat dari pemberani itu adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan as-saja'atu hiya al-iqdamu fi mawdi'i al-iqdamu. Ya, maju, iqdam, maju fi mawdi'i al-iqdam. Kalau itu dibutuhkan untuk dia maju, ada kemaslahatan di saat dia maju. Di saat dia melakukan sesuatu, ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka itu pemberani. Wal ihjamu fi mawdi'i al-ihjami. Ihjam yaitu mundur, tidak melakukan sesuatu jika itu pada tempatnya, tidak dibutuhkan untuk maju pada saat itu. Misalnya seseorang menyampaikan tauhid, mengajarkan tauhid. Ya, terkadang seseorang, saya pemberani, saya akan sampaikan pada mereka ini pelaku kesyirikan. Maka dia sampaikan. Ini dia tidak memikirkan akibat dari apa yang akan dia sampaikan jika hal itu bukan pada tempatnya. Sebagai contoh, mungkin saya pernah sampaikan, ada seseorang khutbah Jumat di tempat yang mana di situ banyak kesyirikan. Ya, dikarenakan dia sifat berani. Ya, maka dia dalam khutbahnya mengatakan, kesyirikan ini seperti ini. Sebagai contoh di tempat ini itu telah dilakukan kesyirikan. Disebut di tempatnya. Sampai setelah khutbah, orang tersebut turun. Kemudian manusia pada mendatanginya, memukulnya, dan mereka katakan, kalau kamu mau selamat, pergi dari tempat ini. Padahal orang ini sudah ada pondoknya. Ya. Ini bukan ahli sunnah ya, sebagian yang dekat dari ahli sunnah. Yang jelas, sudah ada pondoknya orang tersebut, maka dikatakan, kalau kamu ingin selamat, pergi dari sini, jangan kau berada di tempat ini. Ya. Ini sifatnya berani, tapi dia bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Mau berani harus dilihat, dipikirkan apa yang terjadi jika dia lakukan. Jadi itu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-iqdamu fi mawdi'i al-iqdam, maju melakukan sesuatu kalau itu pada tempatnya, ada kemaslahatan. Wal ihjamu fi mawdi'i al-ihjam, dan mundur, tidak melakukan sesuatu jika itu pada tempatnya. Itu ya sikap atau sifat laki-laki yang sejati. Sifat pria yang sejati. Pria yang hakiki. Ya, harus punya keberanian, tapi keberanian pada tempatnya. Kemudian perkara yang berikutnya berkaitan dengan saja'ah ini, ya, pemberani ini adalah manusia yang paling berani dari kalangan, ya, yakni manusia yang paling berani adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau mengatakan, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asja'a anas. Ya, asja'a anas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan manusia yang paling berani. Yang paling berani. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling berani. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita sebutkan sedikit di sini faktor-faktor pembentuk atau penopang keberanian. Ya, apa yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pemberani? Ya, menjadi pemberani. Kalau kita melihat kisah dari kalangan para salaf, para sahabat, itu begitu berani mereka, ya, melawan musuh-musuh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Terkadang mereka hanya sedikit, ya. Orang kafir di situ banyak, ya, mempunyai persenjataan yang begitu kuat. Ya, begitu banyak, pasukannya banyak, tapi mereka berani. Ya, sini kita sebutkan sebagian, ya, yang bisa menopang, bisa membentuk keberanian seseorang. Perkara yang pertama adalah keimanan. Ya, dengan keimanan yang kuat, seseorang akan berani. Ya. Dengan keimanan yang kuat, dia akan berani. Dikarenakan dengan keimanannya, dia mengetahui bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia, kalau dia kuat imannya, maka dia akan menjadi orang yang pemberani. Dalilnya adalah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-173. Ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum." Ya. Dan orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia, ya, manusia di sini yang diinginkan, ya, ini yang pertama, apa istilahnya, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya setelah perang Uhud, ya, dia mengatakan bahwa Abu Sufyan dan tentara-tentaranya ingin kembali akan menyerang kalian. Ya. Jadi itu kisahnya. Qad jama'u lakum, yakni Abu Sufyan dan tentaranya sebelum beliau masuk Islam. Fakhshawhum, maka hendaknya kalian takut kepada mereka. Ya, orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya agar mereka takut. Hendaknya kalian takut kepada mereka, kepada Abu Sufyan dan tentara-tentaranya. Maka fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dengan sebab perkataan orang tersebut, ya, bertambah keimanannya, bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan sebagai pelindung kami. Ini hakikat dari keberanian. Disebabkan keimanan mereka, mereka tidak takut. Pada hari ini kalau antum, mungkin antum, sebagai dari antum sudah mengetahui bahwa
akhir perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Ya. Banyak meninggal, sekitar 70 lebih. Ya. Akan tetapi setelah datang kabar bahwa mereka akan kembali lagi untuk menyerang Rasulullah SAW dan sahabatnya, maka malahan mereka bertambah keimanannya, ya, dan mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami. Ini pemberani. Dikarenakan keimanan mereka, keimanan yang kuat sehingga mereka menjadi berani, menjadi pemberani yang tidak dimiliki oleh orang-orang atau kebanyakan dari orang-orang yang datang setelah mereka. Itu sebab pertama, memperkuat keimanan. Dengan keimanan yang kuat, itu akan berani. Sebagai contoh yang nyata, bagi orang-orang yang tidak belajar tauhid, tidak keimanan yang lemah, itu kalau ada yang meninggal, itu saya rasakan di kampung ya, di kampung saya, kalau ada yang meninggal, itu takut. Ya, katanya ada setan, ada ini. Takut. Kenapa ini? Karena tauhidnya tidak ada atau tipis, sedikit, lemah. Ya, keimanannya lemah sehingga rasa takut ya mengalahkan orang tersebut. Ini contoh yang nyata. Perkara yang kedua yang menjadikan seseorang itu menjadi pemberani adalah bersabar. Ya. Bersabar. Bersabar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa hakikat dari sabar itu bersabar untuk senantiasa melakukan kewajiban. Yang kedua bersabar untuk selalu menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa seseorang dan orang tersebut merasa tidak senang dengan takdir tersebut. Dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Ya. Jadi dengan sabar ini akan menimbulkan kekuatan, keberanian yang hakiki. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan milaku syaja'ati as-sabr. Milaku syaja'ati as-sabr. Penopang utama, inti utama dari keberanian itu adalah bersabar. Bersabar. Dengan bersabar, seseorang akan menjadi pemberani. Milak ini inti atau penopang utama ya. As-syaja'ah dari keberanian adalah kesabaran. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang merupakan penopang utama, inti utama dari keberanian. Kemudian yang menunjukkan hal ini juga bahwa sabar itu merupakan sebab seseorang menjadi pemberani, menjadi kuat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Sur'ain. Bis-sur'ati ya.
Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid, bukanlah orang pemberani. Orang yang kuat itu dengan menang dalam bergulat, ya. Menang dalam gulat. Bukan itu. Ya. Pemberani yang hakiki bukan itu. Ya. Wa innama syadidu, sesungguhnya orang pemberani, orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, bisa menguasai dirinya, mengatur dirinya, bisa dia marah. Dikarenakan sebagian orang kalau marah itu sebagian orang ya, alat dapur dibuang. Ya. Itu kalau sebagian orang awam sebagian seperti itu, saya pernah melihat orang seperti itu. Ya. Ini karena ketidaksabaran. Ya. Atau contoh yang lain misalnya karena dia miskin, ya, miskin, kemudian ada di sana pembagian beras, Indomie dan lain sebagainya, maka dia rela masuk Kristen, masuk agama lain. Nah, ini terjadi di sebagian perkampungan, apalagi di zaman-zaman dahulu, yang mana Ahlus Sunnah itu masih sedikit, ya, yang menolong kaum muslimin itu sedikit. Di sana ada daerah-daerah terpencil, ya, kemiskinan di mana-mana, atau terjadi bencana, maka datanglah orang-orang yang mengajak ke agama Kristen dan lainnya dengan imbalan beras, Indomie, mereka rela masuk Kristen. Kenapa? Karena tidak sabar. Ya, tidak sabar. Orang seperti ini adalah merupakan orang-orang yang penakut. Wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ini sabar. Perkara yang ketiga yang bisa menopang keberanian adalah kuwatul qalbi wa sabatuh. Kuatnya hati dan kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul qalbi wa sabatuh. Ya. Jadi pemberani itu bukan hanya fisiknya yang kuat. Ya. Betapa banyak kalau kita lihat sejarah, ya, orang yang fisiknya kuat, ya, tulangnya Masya Allah, ya, ototnya Masya Allah, tapi dia penakut, ya, bahkan, ya, kalau dia seorang Muslim tidak salat jamaah, lemah, menunjukkan dia lemah, penakut. Ya, tidak berani dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Oleh karena itu, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Asy-syaja'atu laysat hiya quwwatu al-badan." Asy-syaja'atu laysat hiya quwwatul badan. Keberanian itu bukan karena badannya yang kuat, ya, bukan karena jasadnya yang kuat, ya. Asy-syaja'atu laysat hiya quwwatu al-badan, wa innama hiya quwwatul qalbi wa thabatuh. Hanya saja pemberani itu adalah dengan kekuatan yang ada dalam hatinya. Kuat hatinya, ya, wasabatuh, dan ya kokoh, teguh dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuknya, ya, quwwatul qalbi wasabatuh.
Nah, itu perkara yang bisa menjadikan seseorang menjadi kuat, menjadi pemberani. Quwwatul qalbi wa thabatuh. Ini disebutnya dalam fatwa jilid 28 halaman 158. Perkara yang terakhir yang bisa menopang menyebabkan seseorang menjadi pemberani adalah hikmah. Hikmah. Ya, hikmah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dia pikirkan apakah hal ini bermanfaat atau tidak. Ya. Apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat atau tidak? Apakah ini ada kebaikannya atau tidak? Maka dengan ini seseorang menjadi pemberani sebagaimana disebutkan di awal tadi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asyaja'atu al-iqdamu fi mawdi'i al-iqdamu wal ihjamu fi mawdi'i al-ihjam. Pemberani itu adalah orang-orang yang menempatkan ya atau maju di saat ada tempatnya. Ada kemaslahatan, ada kebaikan. Kemudian mundur, tidak melakukan suatu perkara jika itu sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan kemaslahatan dalam syariat. Itu perkara yang kita sebutkan tadi bisa menopang, bisa membentuk pribadi seseorang menjadi pemberani, menjadi pemberani. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa shiddatu al-ba'si fil haq. Syiddah yakni ketegasan, kekuatan. Al-ba's yakni dalam membela, ya, membela fil haq, membela kebenaran. Yani shiddatul ba'si shiddatil ba'si fil haq. Ketegasan, kekuatan dalam membela kebenaran. Itu pemberani. Ya. Tapi sekali lagi tadi sesuai dengan apa? Maslahat yang ada. Jangan misalnya antum pulang kampung, di sana ada kuburan misalnya. Ya, ada kuburan disembah. Sehingga malam-malam misalnya dihancurkan. Nah, ini sekiranya bisa untuk dipenjara, bisa dipenjara. Dikarenakan seperti ini bukan pada tempatnya. Ini para penguasa yang melakukan hal tersebut. Jika kuburan disembah, ya, bukan kita individu-individu yang menghancurkan hal itu, kita hanya menasihati, ya. Kalau mereka menerima alhamdulillah, kalau tidak itu urusan mereka. Adapun menghancurkan kubahnya, menghancurkan bangunannya, itu bukan kita, tapi itu pada penguasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, memberikan pemahaman kepada mereka tentang tauhid dan perkara agama mereka. Ini sifat dari rajulah, laki-laki yang sejati adalah dia tegas, kuat dalam membela kebenaran. Tapi sekali lagi, apa tadi? Setelah dipikirkan, ada maslahat, ada kebaikan, tidak ada mudarat di dalamnya kalau dia lakukan hal itu. Jangan misalnya kita melakukan seperti apa yang kita sebutkan dalam kisah yang pertama tadi, ya, khutbah mentahdzir, ya, tentang kesyirikan tanpa melihat maslahat, ya, sehingga dia diusir dari tempat, dari pondoknya. Dalil hal ini, dalil yang menunjukkan, ya, ini sikap dari rajulah, laki-laki yang sejati, pria yang sejati adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat yang 29. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari
ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu merupakan Rasulullah, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat keras. Ya. Keras tentunya disesuaikan juga dengan kondisi. Ya. Jangan misalnya seperti apa yang terjadi di sebagian di zaman kita ini, misalnya ya menyerang orang-orang kafir ya dalam keadaan kaum muslimin lemah dari segi agama dan dari segi peralatan. Sampai-sampai Ibnu Utsaimin mengatakan persenjataan kaum muslimin di zaman kita ini yang sudah kadaluarsa, yang sudah dibuang orang-orang kafir, tidak digunakan, dijual kepada kaum muslimin. Nah, itu seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau orang mengatakan jihad, ya dalam keadaan kaum muslimin lemah, pemerintah lemah, kaum muslimin lemah dari segi agama, kemudian peralatan perang, maka tidak ada manfaatnya, bahkan terjadi mudarat seperti apa yang kita saksikan di sebagian tempat di Palestina dan lain sebagainya. Ya, jadi itu keras terhadap orang-orang kafir, tapi dilihat kondisi dan keadaan. Dilihat kondisi dan keadaan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum. Tapi sesama mereka, sesama kaum muslimin itu saling menyayangi, penyayang. Ya. Jadi kita dalam ayat ini kita mengambil faedah, kita hendaknya saling menyayangi di antara kita. Saling menyayangi. Ya. Jangan kita misalnya ada kesalahan teman kita langsung hajar, tidak ajak bicara dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini tidak sepantasnya, apalagi kita seorang penuntut ilmu. Hanya saja terkadang seseorang ya dipengaruhi oleh setan sehingga menjadikan seseorang bermusuhan dengan kawannya, dengan temannya dari kalangan para penuntut ilmu. Apakah boleh menghajar temannya, Sultan? Teman antum bisa antum hajar? Tidak ajak bicara? Hah? Hah? Enggak. Teman antum ahli sunnah. Bisa hajar Abu Taha? Hah? Antum Abu Taha? Bisa? Hajar, tidak ajak bicara teman antum. Akbar misalnya. Akbar. Bisa? Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, ya, melakukan kesalahan pada antum hajar. Bisa? Asal. Itu yang inginkan. Perkara dunia, kalau Sultan tadi, ya, kalau ahlu bid'ah itu, kalau itu ada kemaslahatan dan itu telah disebut oleh para ulama, sesuai dengan nasihat para ulama, maka boleh dihajar secara mutlak. Adapun teman kita, ya, misalnya taruhlah ada kesalahan, antum tidak ajak bicara, boleh, tapi 3 hari. Itu adalah hadis muttafaqun alaih. Hadisnya, kalau saya tidak salah ingat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yahjuru ahadukum akhahu fawqa thalathi layal. Janganlah salah seorang di antara kalian tidak mengajak bicara saudaranya di atas 3 hari, 3 malam. Ya. Setelah itu wajib, ya, mengajak bicara teman kita. Ya. Kenapa ini? Apa sebabnya dibolehkan hal itu? Dikarenakan terkadang namanya kita manusia, ya, terkadang ada perasaan yang tidak bisa kita, ya, kita bersabar dengannya. Tidak, maka Rasulullah SAW membolehkan untuk tidak mengajak bicara saudara kita sebanyak 3 hari. Nah, tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala,
wa makarimi al-akhlaq. Makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq kita sudah menyebutkan sebelumnya. Kita sudah menyebutkan di pertemuan yang sebelumnya yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa makarim al-akhlaq itu adalah ayatakhallaqal insanu bil akhlaqil fadilati, ya, seseorang itu berakhlak, beradab dengan akhlak-akhlak yang mulia, murah senyum, memberikan salam, sopan dan lain sebagainya, ya. Ayatakhallaqal insanu bil akhlaqi al fadilah, dengan akhlak yang mulia, al jami'ati bainal afwi, pemaaf. Kalau ada temannya dia ada kesalahan, dia maafkan, tidak dibom 3 hari, itu lebih utama. Lebih utama, berarti ini mempunyai, ya, adab yang lebih tinggi. Walaupun dibolehkan tadi kita sudah sebutkan 3 hari, tapi kalau dia maafkan, biasa itu. Teman kita biasa. Kita juga seperti itu. Biasa. Artinya terkadang kita terjatuh dalam perkara yang sama. Maka itu lebih utama. Ya. Al-jami'ati bainal afwi wal ihsan. Ya. Yang mencakup perkara memaafkan dan berbuat baik kepada teman kita. Itu makarim al-akhlaq. Makarim akhlak, ayatakhallaqal insanu bil akhlaqil fadila al-jami'ati bainal afwi wal ihsan. Nah. Sudah azan tadi? Baik. Azan dulu, jangan keluar. Ini ada kitab, ada untuk hadiah bagi, ada pertanyaan, satu pertanyaan. Bagi yang tahu saya kasihkan hadiahnya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal badli fi sabilil ma'ruf. Wal badli fi sabilil ma'ruf. Mengorbankan, memberikan, bazl itu memberikan, ya, fi sabilil ma'ruf, memberikan sesuatu demi kebaikan atau dalam perkara kebaikan, itu al-bazl. Itu sifat yang ketiga yang beliau sebutkan di sini. Sifat orang-orang pemberani, laki-laki sejati, pria sejati, sifatnya senang memberi, ya. Nah, senang memberi. Di sini, ya, memberi di sini ini disebutnya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-bazlu yashmalu bazlal mali wal jahi wal ilm. Al-bazl di sini, memberikan di sini mencakup pemberian harta. Ada harta misalnya, antum belikan kitab untuk teman antum karena dia tidak punya kitab. Nah, ini sifat, ya, laki-laki sejati, ya. Badla al-mal. Yang kedua al-jah, kedudukan. Misalnya antum ada kenalan di pemerintahan, kemudian ada seseorang mau bikin misalnya surat keluarga. Tidak bisa, susah. Tapi ke sini, saya akan bantu kamu karena di sana ada teman saya bisa membantu. Nah, ini sifat dari laki-laki pria sejati. Yang ketiga al-ilm. Ilm, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Nah, ini sifat dari laki-laki sejati, pria sejati. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dari 3 perkara ini, 3 perkara, al-mal, harta, kedudukan, ilmu. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Antum, mana yang lebih utama? Harta, kedudukan, ilmu. Al-ilmu, ihsan. Ilmu, ya. Ilmu itu merupakan pemberian yang paling mulia, pemberian yang paling utama, ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan al-judu bi ilmi afdalu minal judi bil mal. Al-jud, jud itu dermawan.
kedermawanan dengan menyampaikan ilmu itu lebih utama dibandingkan kedermawanan dengan memberikan harta. Ya. Al-jud. Jud. Al-judu. Jud yani dermawan. Bi ilmi afdalu minal judi bil mal. Lebih utama daripada dermawan dengan memberikan harta. Lianal ilma asrafu minal mal. Itu disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Lianal ilma asrafu minal mal. Dikarenakan ilmu itu lebih mulia dari harta. Ilmu lebih mulia dari harta. Maka alhamdulillah bersyukur, ya kita bersyukur semua di saat Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menuntut ilmu, dikarenakan orang yang paling kaya ya pada hari kiamat setelah para nabi adalah para ulama. Ya. Dan yang paling tentunya masuk di dalamnya atau yang paling pertama masuk dalamnya adalah para sahabat. Mereka lah yang paling kaya pada hari kiamat. Bukan yang kaya sekarang ini mempunyai ya rumah berapa itu 1.000 rumah misalnya. Kemudian pesawat 1 juta pesawat dia miliki. Bukan itu. Kalau dia tidak beriman ya atau tidak beramal soleh, misalnya muslim tidak beramal soleh, pada hari kiamat menjadi miskin. Adapun para ulama, para penuntut ilmu, mereka lah orang yang paling kaya pada hari kiamat. Mau contoh? Contohnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau sudah meninggal sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan kitabnya Sahih Bukhari itu dimanfaatkan di seluruh kaum muslimin sampai di zaman kita ini dan sampai ya pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berapa itu pahala yang beliau dapatkan? Ya, berapa itu? Pahala yang beliau dapatkan. Ya. Maka ini contoh yang nyata bahwa orang yang paling kaya itu para ulama pada hari kiamat. Bukan orang kaya yang di dunia ini. Ya. Bukan orang kaya di dunia ini. Tidak manfaatnya orang kaya di dunia kalau dia tidak beramal soleh. Kalau dia tidak beramal soleh, kekayaan itu tidak manfaatnya. Maka kita hidup miskin. Terima. Alhamdulillah. Penting antum kita bisa bersabar dalam menuntut ilmu. Tidak mengapa. Ya. Umur kita sedikit. Sesaat. 60 sampai 70 tahun. Maka kita bersabar di atas kemiskinan. Yang jelas kita alhamdulillah ada kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala hatta tanqati'a duna amali ar-rijal. Ya, tanqati' yani terputus. Ya, terputus duna yani selain atau amal itu harapan. Ya, harapan orang-orang untuk mengalahkan engkau. Untuk mengalahkan engkau. Hatta tanqati'a duna amalir rijal, yani sampai orang-orang merasa saya tidak bisa ya tandingi orang tersebut. Semangatnya dia belajar, ya bersabarnya dia dalam menuntut ilmu. Jadi itu sifat lelaki sejati, pria sejati. Sampai dia bersabar melakukan kebaikan, memberikan pemberian sampai orang-orang merasa putus asa untuk bersaing dengannya. Sebagai contoh misalnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Umar radhiyallahu anhu itu sampai putus asa untuk bisa mengalahkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisahnya itu dalam sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedekah setengah, separuh dari hartanya dia sedekahkan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tinggalkan setengahnya.
Maka datang Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dia mengatakan, saya tinggalkan mereka Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, tunggu, saya tidak akan menandingi bisa mengalahkan engkau dalam kebaikan. Itu dalam sahih. Dalam sahih seperti itu. Ini dimaksud beliau di sini seperti itu. Sampai-sampai kita melakukan amal kebaikan sampai orang lain tidak mampu untuk menyaingi kita. Tentunya dengan kita tetap ikhlas, dengan tetap merasa rendah diri, jangan kita merasa lebih tinggi, lebih banyak amalannya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, sebagai tanbih tadi bukan berarti kita disyariatkan untuk bersedekah dengan seluruh harta. Ya. Atau jangan kita misalnya demi mencontohi Abu Bakar As-Siddiq, maka kita bersedekah dengan seluruh harta kita. Lalu kita mengemis, minta-minta kepada orang. Tidak. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ya mempunyai kekuatan iman, ya kesabaran dan ada usaha dan lain sebagainya. Jadi ya kalau bersedekah tentunya sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala fa'alai, oleh karena itu fahdhar nawaqidaha, maka jauhilah pembatal-pembatal sifat-sifat dari lelaki pria tersebut, ya, kejantanan tersebut. Min dha'fi al-ja'sh, dha'f lemah. Al-ja'sh yani jiwa seseorang, yani lemah jiwanya dalam menyuarakan kebenaran, dalam membela kebenaran. Itu dihindari. Itu bukan sifat ya laki-laki yang sejati. Dia lihat misalnya saudarinya ya pacaran, dia biarkan. Nah, ini bukan pria sejati, ini sama dengan perempuan ya, mirip-mirip sama perempuan. Kalau ada orang seperti itu, dia biarkan istrinya ya sama-sama laki-laki lain dan lain sebagainya. Nah, ini bukan laki-laki yang sejati. Wa qillati as-sabr. Begitu pula menjauhi perkara yang seseorang itu tidak bersabar. Ya, dikarenakan makanan di sini, misalnya dia menuntut ilmu, makanannya kurang banyak, atau misalnya ya sedikit, maka dia pulang. Ini makan di sini sedikit. Jangan, sabar. Ya, bersabar. Sabar nih. Bersabar. Ya. Nah, sebagai contoh kesabaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu belajar cuma 3 tahun Rasulullah SAW, tapi menjadi bisa dikatakan atau sepakat para ulama bahwa beliau yang paling banyak menghafal hadis dan menyampaikannya ke manusia, menyampaikannya kepada kaum muslimin. Tapi apa kejadiannya beliau? Dalam Bukhari, beliau menyebutkan bahwa beliau pingsan, terjatuh dikarenakan kelaparan. Sampai orang-orang mengatakan, oh Abu Hurairah kerasukan, gila. Karena jatuh, ternyata dia kelaparan. Ya, maka kita alhamdulillah makanannya masih cukup. Maka bersabar, ya, bersabar. Nah, wa dhafi al-makarim, begitu pula akhlaknya yang lemah, akhlaknya yang buruk, ya, dijauhi. Karena itu pembatal sifat kejantanan. Fa innaha, di sini hadama babu daraba. Babu daraba. Antum, apa arti bacanya? Babu daraba. Tahdimu. Ahsan. Babu daraba, bagi antum yang punya kitab Mukhtaru As-Sihah. As-Sihah. Itu bagus antum beli. Karena di situ ada penentuan harokatnya. Ya, kapan di kasra, kapan di fathah, kapan di dhamma. Di sini tahdimu beliau mengatakan di kitab tersebut ba'ala babi daraba.
sesuai bab daraba, yakni daraba yadribu berarti hadama yahdimu. Berarti di sini tahdimu. Fa innaha tahdimu al-ilm. Dikarenakan sifat-sifat tadi yang beliau sebutkan sebelumnya itu bisa menghancurkan, bisa merusak ilmu, bisa merusak ilmu. Wa taqta'u al-lisan an qaulati al-haq, dan menghentikan, menghalang lisan. Taqta' asalnya itu memotong. Tapi di sini kita artikan menghalang, menghentikan lisan untuk menyampaikan qaulah, menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran. Ya, dikarenakan dia lemah, tidak berakhlak dan lain sebagainya. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi. Di sini di kitab yang saya ini khusumah. Ya, pakai ta marbuta. Walau alam yang benar itu khusumihi. Sebagaimana pada cetakan lain. Khusumi. Itu yang lebih cocok, khusumi. Ya. Wa ta'khudhu binasiyatihi. Dikarenakan hal-hal tadi yang beliau sebutkan itu bisa menyeret seseorang, ya, orang yang bersikap dengan itu, berakhlak dengan itu, binasiyatihi, ya, nasihatihi ini ubun-ubunnya, artinya menguasai secara mutlak, bisa menguasainya secara mutlak, ila khusumi, pada musuhnya, ya, pada musuhnya, fi halatin, pada satu keadaan, talfahu bisumumiha, yang bisa, ya, pada keadaan tertentu dia menyemprotkan atau memberikan, ya, sumum, asalnya itu racun, yakni kerusakan, ya, fi wujuhil solihin min ibadih, pada orang-orang yang soleh. Artinya di sini, di saat seseorang itu berakhlak yang kurang bagus, penakut, tidak berani membela kebenaran, maka, ya, orang musuh-musuhnya akan mengatakan, si fulan itu penakut itu. Kalau dia lihat kebenaran, dia tidak bisa, ya, membela kebenaran. Ya. Jadi musuh-musuhnya seperti itu orang tadi, ya. Orang-orang yang dari kalangan ahlul bidah atau orang-orang yang tidak menyakitinya, mereka mengatakan, itu tidak ada, jangan mengambil ilmu dari orang itu. Itu penakut itu. Itu akhlaknya kurang bagus. Jadi ini banyak contoh. Bisa seseorang tidak berakhlak yang mulia, maka orang lari darinya. Ya. Takhudu binasiyati ila khusumi. Artinya kalah secara mutlak. Dikalahkan oleh musuhnya. Fi halatin, pada satu keadaan yang mana keadaan tersebut musuh-musuhnya itu menyebarkan talfah, menyebarkan atau menyemprotkan atau memberikan, ya, kerusakan pada keadaan tersebut pada orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang soleh lari darinya, ya, termakan oleh racun musuhnya tadi, oleh kerusakan yang dilakukan oleh musuhnya tadi, dikarenakan mereka mengatakan, fulan itu tidak berakhlak yang mulia, tidak, pembohong itu, jangan menuntut ilmu padanya. Itu jadi orang-orang yang soleh itu lari, ya, termakan dari apa yang disebutkan oleh musuh-musuh orang tersebut. Jadi itu maksud dari wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumi. Artinya dia musuhnya bisa mengalahkan secara mutlak dengan menyebutkan kejelekannya, di mana pada satu keadaan itu maka orang-orang soleh akan lari dari orang tersebut. Nah, itu mungkin yang kita baca. Ini kitab Al-Khulasatu As-Sahihah fi Ahkamil Janaiz. Singkat, kitab yang sedikit. Ini kesimpulan yang benar berkaitan dengan hukum jenazah. Hukum jenazah. Ya, karangannya Syekh Ba Musa. Ya. Ini ada pertanyaan. Bagi siapa yang pertama dan bisa menjawab dengan benar, saya akan berikan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan air di keran saat berwudu?
Di situ ada 3 poin yang harus sebutkan. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan, saya kasihkan ini kitab ini. Cara menggunakan air keran saat berwudu. Dikarenakan ya terutama di Ramadan saat itu saya melihat Masya Allah banyak kesalahan berkaitan dengan air. Air itu walaupun kita alhamdulillah diberikan air yang banyak, tapi itu tidak boleh kita israf, berlebih-lebihan menggunakan air. Ya, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang mubazir berlebih-lebihan menggunakan air itu termasuk dari kalangan siapa? Ikhwa 6 teman-temannya setan. Teman-temannya setan, ya. Teman-temannya setan. Dan para ulama menyebutkan kaidah dalam hal ini, kaidah bahwa walaupun engkau berada di sungai, jangan boros air. Jangan boros air. Apalagi kita ini ada kemungkinan kering, ada kemungkinan tidak ada air, ya. Maka jangan kita boros berkaitan dengan air. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan air keran di saat berwudu? Di situ ada 3 poin yang saya inginkan. Siapa yang bisa? Yang paling menjawab pertama, ini ada kitab Kutaib. Dia berani? Coba. Tiga poin di situ. Coba. Yang pertama, tidak terlalu. Ahsan, 1, benar. Yang kedua, yang kedua. Bagaimana caranya secukupnya ini? Caranya bagaimana itu? Caranya. Terus kerannya bagaimana itu? Kerannya? Baik. Terus masih ada lagi? Menutup air. Alhamdulillah, tapi sudah mendekat, tapi belum bisa. Belum sesuai yang saya inginkan. Masih bisa coba? Coba, baik. Gelas kecil. Repot nanti, tidak ada gelas. Baik. Itu menyelisih sunnah. Boleh tapi menyelisih sunnah. Baik. Terus masih ada? Baik. Mana yang duluan tadi? Mana yang duluan? Siapa yang paling duluan angkat tangan? Di antara 3? Mana yang duluan? Ini yang duluan? Mana yang duluan tadi? Ini? Saya tidak tahu. Ini beliau. Baik. Yang duluan? Ini? Baik. Anda tidak lihat. Yang duluan ini? Baik. Yang lebih banyak saksi. Betul. Baik. Dimatikan? Cukup 1 kali. Baik. Tapi hukum asalnya kita ini banyak air ya. Bukan dalam keadaan darurat. Banyak air. Baik. Belum bisa. Masih ada? Yang tadi itu, tadi antum.
Itu aja. Nah, baik. Yang di belakang dulu tadi lebih dulu. Betul. Baik. Baik. Nah, belum bisa. Untuk masih. Lah, tidak saya tidak berbicara niat. Saya berbicara cara menggunakan air. Cara menggunakan keran. Niat tidak ada. Cuma masalah menggunakan keran. Ada? Hah? Sultan? Hah? Hah? Tidak. Soalnya itu. Karena saya melihat banyak sekali dari kalangan kita. Taib. Yang berhak dari ada yang jawaban tadi. Abdurrahman Ubar. Hanya kurang sedikit. Tapi sudah benar. Yang pertama, membuka keran yang terbesar. Yang sebagian membuka keran, yang turun itu Masya Allah yani. Ya, ini tentunya bertentangan dengan dalil-dalil dari syariat. Yang kedua, sudah agak benar juga tadi satu, cuma itu 6. Nah, yang kedua, di saat memutar, dicuci, dimatikan dulu. Jangan dicuci, berkumur-kumur, dibiarkan airnya turun. Mungkin yang turun berapa liter itu. Apalagi, nah, yang ketiga saya inginkan, yang tidak disebutkan oleh ikhwah, itu adalah tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun 1 kali jangan. Yang sunnah itu 3 kali. Walaupun 1 kali itu boleh, tapi tentunya dia tentunya dia sini telah melakukan sesuatu yang kurang. Ya, kurang. Karena kan yang sempurna itu berwudu 3 kali. Yang ketiga itu yang kita sudah belajar ahkam wudu. Bagi yang ikut, ikhwan yang ikut di ahkam wudu, tidak boleh 3 kali karena lebih dari 3 kali. Kalau sudah cukup, sudah dibasahi semua, kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, jangan lagi 4 kali. Karena 4 kali itu Rasulullah SAW menyebutkan apa? Faqad zalam. Sungguh dia telah zalim. Bagi Sultan lupa semua. Tadi dua jawaban tadi yang paling benar. Yang Mubar kan? Atau ada sebelumnya? Beliau ya? Saksikan ya? Baik. Kasihkan. Baik. Itu mungkin yang kita bawa kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita amal dengan atau mengamalkan, kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang mendapatkan atau mendengarkan hal ini. Sebagai tanbih, tadi itu jangan merasa yang lain artinya merasa tidak ini, dan jangan ya. Dan alhamdulillah itu ada sedikit satu, alhamdulillah. Ya, seandainya banyak uang kasihkan semuanya. Ya. Dikarenakan para penuntut ilmu itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Bantuan. Ya. Dibandingkan misalnya orang-orang yang artinya orang awam atau orang yang kadang-kadang ta'lim, itu para penuntut ilmu lebih berhak, lebih besar pahalanya. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan harta, uang kepada para pengajar, para penuntut ilmu, walaupun di tempat yang jauh. Ya, setelah ditanya, kenapa katanya engkau meninggalkan kami, sedangkan engkau memberikan uang kepada orang-orang yang jauh dari kami? Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui derajat, la alamu darajah ba'da nubuwah afdala min basri al-ilm. Saya tidak mengetahui suatu derajat yang lebih utama, lebih tinggi, ya, setelah kenabian dibandingkan menyebarkan ilmu. Jadi antum orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita semua
memberikan kemudahan dalam berbagai atau dalam segala perkara. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.